warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Samsani selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi presentasi video ini. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan proposal bisnis kami yang beranggotakan 5 orang oleh mata kuliah wirausaha berbasis teknologi. Sebelum lebih lanjutnya, saya akan serahkan kepada pemateri pertama. Jadi yang pertama itu adalah deskripsi usaha. Jadi usaha ini bernama Friwa Puding, berbentuk usaha mikro atau UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman puding siap saji. Lokasinya berada di Jalan Parangtambung, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan jangkauan pemasaran utama di sekitar kawasan kampus, sekolah, dan permukiman. Kami juga hadir melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, serta dapat dihubungi langsung melalui kontak dan email resmi. Jadi yang melatar belakang usaha kami ini adalah perubahan gaya hidup masyarakat saat ini yang menciptakan peluang besar bagi makanan ringan yang tidak hanya lezat tetapi juga menarik dari sisi tampilan dan kemasan. Kami juga memiliki 6 misi utama, yaitu yang pertama menyediakan puding dengan cita rasa khas dan tampilan menggugah selera, membangun citra produk sebagai bagian dari gaya hidup praktis dan trendy, menyediakan layanan yang cepat dan responsif, mendorong penggunaan bahan lokal berkualitas, terus berinovasi dan produk pemasaran, mengembangkan usaha hingga dikenal secara maksimal, secara nasional. Kami juga memiliki struktur organisasi, di mana struktur organisasi kami ini sederhana namun fungsional. Yang pertama yaitu pemilik usaha yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan bisnis, bagian produksi yang mengelola pembuatan puding harian, bagian pemasaran yang menyusun strategi promosi dan kelola media, bagian pengemasan dan distribusi yang memastikan produk sampai ke konsumen tepat waktu. Adapun keunggulan kompetitif dari Friwa Puding ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu memiliki cita rasa dan tekstur konsisten, kemasan yang menarik, harga terjangkau, mempunyai lokasi yang strategis, promosi digital yang aktif, dan mudah menyesuaikan dengan inovasi yang berkelanjutan. Adapun legalitas rencana pengembangan, jadi saat ini usaha kami dijalankan secara perorangan, namun sedang dalam proses penyusunan legalitas seperti sertifikat halal. Dan dalam waktu 3-6 bulan ke depan, kami berencana akan masuk ke marketplace dan toko modern, membuat booth di event kuliner lokal, menjalin kerjasama dengan kafe, kantin, reseller, dan komunitas kampus lainnya. Jadi Friwa Puding ini adalah bisnis yang menawarkan produk puding siap saji dengan varian rasa populer, kemasan praktis, dan tampilan yang menggoda selera. Produk ini dibuat dengan bahan pilihan dan dirancang untuk memberikan pengalaman menikmati cemilan yang menyenangkan, cocok untuk segala usia dan suasana. Terus produk Friwa Puding ini dirancang sebagai cemilan berbasis puding yang praktis, lembut, dan penuh cita rasa. Puding ini dikemas dengan cup berukuran sedang yang dilengkapi dengan sendok dan segel pelindung sehingga memudahkan konsumen untuk langsung mengonsumsinya tanpa persiapan tambahan. Jadi desainnya itu, kemasannya ini dibuat secara modern dan minimalis agar menarik secara visual sekaligus menjaga kebersihan dan kualitas produk puding kami. Friwa Puding ini menawarkan 4 rasa utama yang disukai oleh banyak kalangan, yaitu ada rasa puding vanila yang memiliki rasa lembut dan ringan, cocok untuk semua kalangan, dipadukan dengan topping seperti meses, coklat, atau potongan biskuit. Terus yang kedua ada puding coklat. Nah, ini rasa coklat pekat dengan tekstur yang creamy, dilengkapi dengan topping seperti coklat parut atau cookies untuk sensasi ekstra. Yang ketiga ada puding strawberry. Nah, menghadirkan rasa manis asam khasnya strawberry dikombinasi dengan sirup strawberry atau mangga buahnya strawberry langsungnya. Terus yang keempat ada puding mango atau mangga. Nah, ini puding rasa mangga yang aromanya segar dan cita rasa alami. Dapat ditambahkan dengan potongan buah mangga atau saus mangga yang kental.
Setiap varian ini dirancang dengan rasa yang seimbang, tidak terlalu manis dan cocok untuk dikonsumsi kapan saja, baik saat istirahat, sarapan ringan, maupun sebagai makanan penutup. Jadi, adapun keunggulan produk kami, yang pertama itu adalah rasa favorit dan aman di lidah. Jadi 4 varian utama ini dipilih berdasarkan preferensi pasar sehingga bisa diterima oleh berbagai kalangan. Terus yang kedua, kemasannya yang praktis dan higienis. Jadi cup puding ini dilengkapi dengan sendok dan segel, jadi menjaga kualitas produk dan memudahkan konsumsi dan memudahkan konsumen untuk mengonsumsinya kapan saja. Jadi yang ketiga itu ada tampilan yang menarik. Nah, setiap produk yang disajikan pasti dengan warna dan topping yang menggugah selera serta cocok untuk dibagikan di media sosial. Terus yang keempat, harganya yang terjangkau. Nah, produk kami ini dijual dengan harga bersaing agar tetap ramah bagi kalangan pelajar, terutamanya mahasiswa dan anak-anak sekolah. Nah, kemudian Priwa Puding ini juga menyediakan berbagai layanan untuk mendekatkan produk kepada konsumen, yaitu dengan pemesanan online melalui WA atau Instagram, bisa DM kami, terus pre-order harian atau mingguan. Nah, ada juga layanan antar atau sekitar areanya para tamu. Nah, paket acara untuk ulang tahun, seminar atau bingkisan. Dan yang terakhir ada layanan reseller untuk kantin, kafe kecil atau mitra lokal. Analisis pasar untuk memastikan bahwa puding Priwa ini memiliki posisi yang kuat dalam industri makanan ringan, dibutuhkan yang pertama ada target pasar. Yang pertama ada 4. Yang pertama ada pelajar dan mahasiswa. Kalangan ini merupakan konsumen potensial terbesar karena memiliki kebiasaan mengonsumsi camilan di sela waktu pembelajaran saat kumpul bersama, kayak kerja kelompok atau tugas begitu. Yang kedua ada pekerja muda dan karyawan. Puding siap saji cocok untuk menjadi teman istirahat siang atau cemilan sore di kantor. Kalangan ini menghargai makanan praktis namun tetap menarik dari segi rasa dan tampilan. Yang ketiga ada ibu rumah tangga dan keluarga muda. Sebagai alternatif cemilan untuk anak-anak dan anggota keluarga lainnya, produk Priwa Puding dapat disajikan stok cemilan di rumah yang aman dan praktis. Yang keempat, yang terakhir ada konsumen online. Mereka yang terbiasa membeli makanan ringan secara online melalui media sosial atau aplikasi seperti Grab, GoFood. Kalangan ini sangat responsif terhadap produk yang sangat tampil menarik secara visual dan aktif dipromosikan di platform digital. Segmentasi pasarnya ada kalangan anak usia 12 sampai 35 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, status sosial pelajar, mahasiswa, pekerja ibu rumah tangga, pendapatan menengah di bawah dan menengah ke bawah, gaya hidup urban, aktif di media sosial, menyukai produk yang praktis dan estetik. Analisis kebutuhan konsumennya yaitu yang berdasarkan observasi dan tren di lapangan. Konsumen saat ini cenderung menyukai produk yang mudah dibawa dan dikonsumsi, memiliki tampilan menarik untuk difoto, dibagikan di media sosial, memiliki rasa yang lezat dan tidak berlebihan. Analisis kompetitor. Di pasar lokal Makassar terdapat beberapa pesaing tidak langsung seperti toko kue dan cemilan tradisional. Yang kedua ada brand puding instan dan supermarket. Yang ketiga ada usaha rumah tangga lainnya. Keunggulan Priwa Puding dibanding pesaing. Yang pertama ada fokus pada branding dan tampilan visual produk, penawaran rasa favorit dalam kemasan modern, aktif di media sosial dan promosi digital, pemesanan fleksibel dengan sistem pre-order dan layanan antar. Yang adapun peluang pasar. Peluang pasarnya itu meningkatnya tren konsumen cemilan praktis di bawah dan praktis dan visual friendly. Banyaknya komunitas pelajar dan mahasiswa di wilayah Parang Tambung meningkatkannya penggunaan media sosial sebagai tempat promosi dan transaksi makanan. Belum banyak usaha puding lokal yang menargetkan segmen
segmen anak muda secara khusus dengan strategi brand visual. Adapun tantangan pasarnya, yang pertama ada pesaing dari produk cemilan lainnya seperti minuman boba, donat, ataupun kue kekinian. Yang kedua ada ketergantungan pada media sosial sebagai saluran utama promosi, membutuhkan konsisten dalam membuat konten. Yang ketiga ada kesadaran merek masih dalam tahap awal sehingga perlu waktu untuk membangun loyalitas pelanggan. Adapun fluktuasi harga bahan baku seperti susu, buah segar, dan kemasan dapat mempengaruhi margin keuntungan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan elemen penting dalam keberhasilan sebuah usaha, khususnya di sektor makanan ringan yang sangat kompetitif dan cepat berubah mengikuti tren. Dalam hal ini, Priwa Puding merancang strategi pemasaran yang fokus pada pemahaman terhadap karakteristik pasar, pendekatan digital, serta pemanfaatan kekuatan branding dan pelayanan konsumen. Strategi ini disusun untuk memperkuat posisi Priwa Puding di pasar lokal dan menjangkau lebih banyak konsumen secara efektif. Produk puding kami merupakan bisnis utama dari bisnis kami. Jadi kualitas dan penampilannya harus konsisten dan menarik. Dalam strategi produk, Priwa Puding mengedepankan yang pertama, konsistensi cita rasa dan tekstur. Rasa yang stabil, tidak terlalu manis, dan tekstur lembut menjadi ciri khas yang membedakan Priwa Puding dari kompetitor. Yang kedua, kemasan modern dan estetik. Desain kemasan yang minimalis, higienis, dan menarik secara visual menjadi salah satu daya tarik utama. Setiap cup dilengkapi dengan sendok dan penutup rapat untuk menjaga kebersihan dan kepraktisan. Ketiga, pilihan rasa favorit. Menawarkan rasa vanila, coklat, stroberi, dan mangga. 4 variannya yang mudah diterima oleh berbagai kalangan dan cocok dikembangkan lebih lanjut. Yang keempat, produk khusus dan musiman. Menyediakan puding edisi terbatas seperti edisi hari raya, Valentine, atau bundling ulang tahun. Jadi, Priwa Puding menerapkan strategi harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan daya beli target pasar seperti pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Strategi harga meliputi yang pertama, harga terjangkau. Kisaran harga mulai dari 8.000 hingga 15.000 per cup, tergantung varian dan topping. Yang kedua, diskon dan promo bundling. Paket 3 cup dengan harga hemat atau potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar. Yang ketiga, harga spesial untuk reseller dan acara. Menyediakan harga khusus bagi pelanggan yang membeli untuk kebutuhan event atau menjual kembali. Promosi juga menjadi kunci dalam memperkenalkan produk baru kepada pasar dan membangun kesadaran merek atau brand. Strategi promosi Priwa Puding meliputi yang pertama, media sosial sebagai kanal utama. Yang kedua, program giveaway dan diskon soft opening. Yang ketiga, kerjasama dengan influencer lokal atau food blogger. Yang keempat, testimoni pelanggan. Yang kelima, pemasaran dari mulut ke mulut. Rencana keuangan. Rencana keuangan merupakan bagian penting dalam penyusunan proposal bisnis karena memberikan gambaran tentang kebutuhan modal, pengeluaran operasional, serta estimasi pendapatan dan keuntungan yang bisa diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Untuk bisnis skala mikro seperti Priwa Puding, perencanaan keuangan difokuskan pada efisiensi penggunaan modal dan pengelolaan arus kas yang sehat. Yang pertama itu estimasi modal awal, di mana estimasi awal pada Priwa Puding itu yang sebesar 5 juta, di mana terdiri dari peralatan produksi seperti panci, kompor, blender, cetakan, dan lain-lain, yaitu sebesar 1.200.000. Ada peralatan pengemasan sebesar 800.000. Bahan baku awal seperti susu, gula, buah, agar-agar sebesar 1 juta. Ada juga kemasan dan label sebesar 500.000. Meja jualan sebesar 500.000, promosi awal 500.000, dan biaya lain-lain yaitu sebesar 500.000, di mana total keseluruhannya itu sebesar 5 juta. Adapun rincian estimasi pengeluaran operasional bulanan yang terdiri dari bahan baku mingguan 1 juta sebanyak 4 kali,
terdiri dari 4 juta, ada biaya gas dan listrik 250, biaya internet 150, kemasan dan topping tambahan 500.000, transportasi 500.000, promosi berkala 300, cadangan biaya tak terduga 300, sehingga total operasi biaya bulanan sebesar 6 juta. Adapun estimasi pendapatan, di mana harga rata-rata 1 cup puding 10.000, target penjualannya yaitu 30 cup sehari, jadi total bulanannya yaitu 30 cup dikali 30 hari sebesar 900 cup. Total pendapatan bulanan 900 cup dikali 10.000 yaitu 9 juta. Adapun estimasi laba bersihnya, di mana total pendapatan 9 juta, total biaya operasional 6 juta, jadi laba bersih per bulannya yaitu sebesar 3 juta. Dengan break even point, modal awal sebesar 5 juta dan laba bersih per bulan sebesar 3 juta, maka waktu balik modal break even point itu dapat dicapai sebanyak 2 bulan, di mana ini menunjukkan bahwa usaha ini memiliki prospek yang cukup baik secara finansial dengan perhitungan yang realistis dan efisien. Sekian dari presentasi proposal perencanaan bisnis kami. Saya Tira Samsani, saya Ramla, Saya Warda Asisa Sekarang. Dan saya Zulfa Syaputri. dan saya Ismaul Lasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.